Kebijakan larangan tur sekolah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di seluruh provinsi Jawa Barat nampaknya kian mendapatkan kritikan pedas oleh para pelaku bus pariwisata ya. Dan mereka merasakan dan menyayangkan atas kebijakan tersebut dan mereka merasa terdampak negatif. Artinya pendapatan mereka katanya menurun akibat larangan kebijakan pariwisata sendiri. Tapi sekali lagi kita coba ambil dua sisi ya. Kenapa Gubernur Jawa Barat melakukan larangan itu? Kan terakhir kalau tidak salah ada kecelakaan bus pariwisata tur sekolah Depok kalau tidak salah ya, kemudian kecelakaan di daerah Bandung yang menewaskan beberapa siswa ya. Dan dari situlah kemudian Deddy Mulyadi menilai bahwa tur-tur seperti ini sepertinya tidak perlu untuk sekolah-sekolah. Jadi cukup dilakukan di dalam sekolah, kemudian terutama untuk perpisahan sekolah. Jadi dilakukanlah hal-hal ya, di internal sekolah aja gitu, kegiatan seni, pentas seni, kegiatan band dan lain atau silaturahmi atau perkumpulan di sekolah saja. Jadi tidak perlu untuk tur-tur sekolah. Jadi terus kemudian Gubernur Jawa Barat juga memikirkan bahwa ternyata memang untuk tur-tur sekolah sendiri banyak keluhan yang dirasakan oleh beberapa orang tua gitu kan. Jadi seperti dibisniskan oleh panitia, entah itu guru atau IO-nya gitu kan. Jadi bahwa siapa yang tidak ikut tetap bayar gitu. Ini kan memberatkan. Jadi siswa yang tidak ikut, siswa yang tidak mampu, orang tuanya atau pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk membayar atau ikut serta untuk tur tersebut tidak memiliki biaya, tapi pihak sekolah mewajibkan itu untuk tetap membayar penuh atau untuk membayar setengahnya. Nah ini kan jadi problem ya, jadi masalah timbul akibat keluhan-keluhan seperti ini. Ya kalau dilihat dari sisi itu memang setuju saya. Jadi mungkin kalau misalnya tur seperti itu, menurut hemat saya ya sebetulnya tidak ada yang salah. Tapi yang menjadi salah adalah menjadi sebuah kewajiban bahwa yang tidak ikut harus bayar. Nah ini kan problem. Kemudian kita lihat dari sisi pengusaha bus pariwisata. Mereka mengeluhkan bahwa pendapatan mereka berkurang. Seperti saya pikir bukan karena kebijakan gubernur ya, pendapat mereka berkurang. Pendapatan mereka berkurang artinya kita lihat dari sisi secara luas ya. Berarti ada yang terjadi di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Entah itu secara pertumbuhan ekonominya atau entah itu ternyata mungkin daya beli masyarakat yang menurun yang mengakibatkan dampak dari masyarakat enggan untuk melakukan perjalanan jauh atau untuk melakukan liburan bersama-sama berserta keluarga atau grup tertentu karena mereka berpikir bahwa kondisi sekarang lebih baik lebih baik untuk ya keperluan lain dibandingkan untuk sekedar jalan-jalan atau yang lain. Ini kan berarti ada sisi yang harus dibenahi oleh Gubernur Jawa Barat terlepas dari larangan bus tur-tur sekolah itu. Berarti kan ada faktor lain yang menyebabkan kenapa para pengusaha bus ini turun. Ya berarti kan secara ekonomi lemah. Dulu meningkat, ya nggak mungkin lah cuma gara-gara kebijakan bus atur sekolah di stop pendapatannya langsung drop drastis karena kan tur sekolah setahun sekali. Tur sekolah ya paling setahun berapa kali, 2 kali. Ya masa mereka tidak para pelaku bus pariwisata ini busnya jalan atau busnya dapat orderan hanya mengandalkan dari sekolah kan nggak mungkin. Artinya ini ada problem secara ekonomi, ya. Nah ini harus dibenahi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Jadi bahwa ketimpangan-ketimpangan itu ada yang harus dibenahi. Jadi langkah-langkah konkret dan kontinu
yang dilakukan sekarang dan berdampak ya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi berasa gitu kan. Ada roadmap-nya jelas mau kemana gitu kan. Jadi di sisi lain mengeluarkan kebijakan tapi memberikan ide dan solusi untuk meningkatkan ekonomi Jawa Barat. Saya pikir begitu ya. Dan kalau misalnya ada saran dan lain boleh share dan komen.